Selamat malam semuanya. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Bandung dengan topik kali ini seperti apa pendidikan dan transportasi di Kota Bandung. Ya, sebagai pengantar, mungkin ada yang belum kenal. Saya Yusuf Bahtiar. Saya 10 tahun tinggal di Bandung. Saya ingin share, semoga bermanfaat dan informasinya berguna untuk teman-teman. Nah, pembahasan kali ini saya kumpulkan daftar pertanyaan dari forum internet terkait pertanyaan-pertanyaan spesifik di Kota Bandung. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Di pendidikan. Mengapa banyak mahasiswa dari luar daerah memilih Bandung? Mungkin maksudnya banyak yang pilih berkuliah atau magister di Bandung. Alasannya Bandung itu secara kualitas pendidikan memang bagus ya, karena kotanya sejuk dan lebih ramah untuk pelajar. Di sini banyak kampus-kampus top terakreditasi A, bahkan ada beberapa kampus yang akreditasinya sudah global. Banyak juga di Kota Bandung kampus yang masuk ke top 20 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Oke. Kampus apa saja yang terkenal di Bandung? Kampus terkenal di Bandung mungkin teman-teman familiar dengan ITB, alumninya banyak yang terkenal ya. Seperti Pak Soekarno, Pak B.J. Habibie sempat berkuliah di sana. Banyak menteri kita dari ITB juga, banyak kepala daerah dari ITB juga. Lintas generasi, lintas disiplin ilmu, banyak alumni yang terkenal dari kampus ini. Namun selain ITB juga ada UPI ya, Universitas Pendidikan Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Terus ada Unpad, Universitas Padjadjaran kalau yang negeri. Ada juga UIN, Universitas Islam Negeri di Bandung juga, di Cibiru. Kalau yang kampus top swasta, kita kenal Unpar ya, Universitas Parahyangan, ada Pak Hotman Paris, sebelumnya berkuliah di sana. Terus Del Lestari, penulis juga dari sana. Banyak juga komedian dari sana seperti Ge Pamungkas, terus Boris Bokir, banyaklah yang terkenal dari Unpar. Unpar juga kampus top. Unpar, Maranatha, Unisba, kampus bagus ya. Ada juga BINUS Bandung, itu juga kampus yang bagus. Namun umumnya di Bandung ini yang top itu ya, kalau negerinya ITB, UPI, Unpad, UIN, ada juga IKOPIN tapi kurang terkenal. Terus kalau swastanya itu ya itu BINUS, Unpar, Maranatha, dan lain-lain. Bagaimana budaya anak muda di Bandung? Budaya anak muda di Bandung kalau secara general ya sama aja ya seperti di kota-kota lain di Indonesia. Banyak nongkrong, belajar dikit, nongkrong, main, belajar dikit, nongkrong, main. Ada juga yang mungkin agak ekstrim kanan, dia ya dunia malamnya itu. Kalau yang ada juga yang religius, ya malamnya dia ikut aktivitas religi atau aktivitas keagamaan sesuai agama mereka ya. Ya gitulah. Apakah Bandung identik dengan kreativitas dan seni? Yes. Soal kreativitas dan seni di sini tuh hampir semuanya bisa jadi seni, guys. Bambu jadi alat seni, kayu jadi alat seni, besi jadi alat seni. Hampir semuanya bisa menjadi kreativitas dan seni, menarik gitu. Semuanya bisa dijadikan seni kalau di kota ini. Dulu tuh ada pameran alat musik, tapi alat musiknya dari barang-barang bekas, tapi tetap enak. Pamerannya besar di Sabuga. Jadi ada event pagelaran musiknya itu musik
Ada musik tradisional, ada musik alat-alat bekas, ya kayak hampir sampah tapi dibuat sedemikian rupa jadi menarik. Gila deh, kalau di sini tuh gila sih, kayak ada aja gitu otak seninya. Dan juga di sini ada beberapa museum ya, kayak mungkin yang terkenal siapa sih yang orang Bali itu yang bikin di di IKN nasi Bapak itu, dia juga ada museum di sini. Ada juga museumnya Sujiwo Tejo di Ketapang atau di mana di Bandung, tapi sekarang udah tutup. Banyak museum guys, tapi kurang laku. Lebih laku di mana? Lebih laku tempat makan dan tempat mabok. Oke. Apakah banyak komunitas kreatif di Bandung? Iya, sangat bisa dibilang iya. Di sini banyak komunitas, terutama entertain ya, hiburan. Ada komunitas seni, tari, komunitas teater, terus ada komunitas skateboard, ada komunitas beatbox, ada komunitas apa sih yang spinner, yang finger spinner, yang bahkan komunitas yoyo tami aja masih laku guys di sini. Gila. Dan ininya orang-orang gede, orang-orang dewasa. Mungkin yang rame-rame sekarang komunitas ini ya, Jepangan gitu, yang cosplayer Jepang, karakter-karakter film gitu. Itu banyak pamerannya guys, hampir di mana-mana. Cosplayernya juga anak-anak sekolah, yang SMA gitu udah pada aktif. Ya keren-keren lah. Jadi industrinya maju gitu, ada sewa baju cosplay, sewa peralatan cosplay, terus ada sewa yang MUA, makeup artist. Jadi jasa-jasa gitu juga ikut kecipratan lah. Selanjutnya tentang transportasi dan akses di Kota Bandung. Seberapa mudah mencapai Bandung dari kota lain? Tergantung ya, kalian dari kota mana ya. Kalau dari luar Jawa ya sulit. Tapi ini patokannya Jakarta ya, dari ibu kota. Bandung Jakarta itu kurang lebih 3 jam, 3,5 jam kalau pakai travel bus atau kereta. Kalau misalnya pakai kereta cepat KCIC, kereta cepat Tusi, itu 30 menit dari Padalarang ke stasiun di Jaktim di Jakarta Timur. Terus kalau misalnya teman-teman dari daerah timur, seberapa mudah? Jujur aja sulit sih guys. Di sini tuh kemana-mana jalan juga jalan tol itu lebih enak ke arah barat, ke arah Jabodetabek dibanding ke arah timur. Seperti kayak Bandung menjangkau Jawa Baratnya sendiri sulit sih guys. Bandung ke Pangandaran aja itu 6 jam. Bandung ke Cirebon mungkin 3-4 jam. Apalagi ke Jawa Tengah atau ke Yogyakarta misalnya, itu bisa 12 jam, bisa 16 jam. Umumnya sih ke Yogyakarta ya kereta mungkin 8-9 jam. Ya gitu guys. Jujur aja di sini tuh lebih mudah Bandung itu untuk akses ke arah barat Jabodetabek dibanding ke arah timur seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena meskipun kalian lihat di peta Indonesia, Jawa itu kecil dibanding Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Tapi kalau udah ada di sini, Jawa aja udah gede banget gitu loh. Dari ujung Jawa Barat ke ujung Jawa Barat aja udah jauh banget gitu. Ya gitu guys. Apakah transportasi umum di Bandung memadai? Sangat tidak memadai. Transportasi umum di sini tuh yang beroperasi normal hanya ada angkot. Namun angkot itu pun kurang bisa diandalkan karena jalurnya itu tidak menjangkau semua titik-titik penting di Bandung, rute-rutenya. Ini aneh ya. Kalau di Jakarta tuh misalnya ada terminal A misalnya, terminal Bak Bulus misalnya.
Nah, terminal Lebak Bulus itu terhubung ke banyak terminal lain kan. Nah, di sini enggak. Terus kalau di Jakarta seenggaknya ada inilah eh, taksi khusus ke bandara, taksi khusus ke stasiun. Di sini nggak ada, guys. Tidak ada, misalnya kita mau dari mana ya, dari satu titik mau ke stasiun Bandung, tidak ada transportasi khususnya yang mau menjangkau itu. Kan sulit. Memang ada kayak bus apa Trans Bandung atau apa, Trans Metro Bandung atau Trans Metro Pasundan, kayak busway lah di Jakarta. Tapi itu pun apa ya, sering penuh, jadwalnya juga jarang-jarang gitu lah. Jadi kurang bisa diandalkan, armadanya juga sedikit. Terus kalau pakai kereta, jalurnya juga satu. Jalur kereta di Bandung hanya satu, guys. Yang bisa diandalkan hanya ojek online. Jadi kalau ojol ya kemana aja kita insya Allah bisa ya. Apakah orang Bandung lebih sering menggunakan kendaraan pribadi? Iya. Di sini lebih banyak kendaraan pribadi penggunaan sehari-hari dibanding kendaraan umum. Banyak banget ya keluarga di sini tuh, misalnya satu keluarga itu punya lebih dari satu motor. Jadi bapaknya kerja punya motor, ibunya kerja punya motor, anaknya yang nomor satu punya motor, anaknya yang kedua punya motor. Jadi total di satu keluarga itu ada 4 motor. Itu juga sering ditemui. Terus banyak juga yang eh, punya kepemilikan kendaraan mobil lebih dari satu. Banyak sih, guys. Karena memang kota di sini kalau memakai transportasi umum kita akan menderita kesulitan, jadi harus punya kendaraan masing-masing. Tapi seenggaknya sih satu keluarga sekurang-kurangnya punya satu motor. Bagaimana kondisi jalan dan infrastrukturnya? Jalan di Bandung itu, jalan nasionalnya itu mungkin satu ya. Jalan nasionalnya satu, banyaknya jalan provinsi dan jalan kota. Karena kan kalau nasional gede, makin ke provinsi ya mengecil, ke jalan kota lebih kecil lagi. Jalan kecamatan atau jalan kelurahan lebih kecil lagi. Nah, jalan di sini itu ya jujur aja, mungkin jalan nasional bagus, jalan provinsi bagus, tapi kalau jalan kota yang milik tanggung jawab kota itu banyak yang jelek sih, guys. Trotoarnya rusak, udah mah trotoar sempit rusak. Kalau ada trotoar gede dipakai orang jualan. Jadi gimana ya, guys? Bahkan ini Bandung ya, ini tuh sudah kota. Penerangan jalan itu masih minim. Jadi kalau kita keluar malam banyak titik-titik yang gelap. Mungkin baru-baru ini aja lah, setelah gubernurnya ganti, Pak Deddy Mulyadi. Jadi penerangan jalan itu jadi lebih banyak di titik-titik kota Bandung. Termasuk perbaikan ini ya, irigasi selokan di samping jalan itu. Apakah Bandung rawan banjir atau bencana alam? Yes, Bandung tuh di mana-mana banjir, guys. Bandung kota, misalnya Cibaduyut kayak gitu, banjir. Bandung arah kabupaten ya, seperti Dayakolot, Rancaekek itu juga banjir. Ketapang banjir. Terus daerah Mohtoha banjir. Ini gimana ya, guys? Kotanya banjir, guys. Gile loh, banjir. Kalau Jakarta banjir oke lah, ditolerir ya. Kan dekat ke laut dan permukaannya rendah. Bandung tuh tidak dekat dari laut. Jadi masalah utamanya satu, bukan air dari laut ya, tapi masalahnya adalah eh, banyak alih fungsi selokan itu, saluran air yang ditutup beton, jadi airnya nggak masuk ke bawah lah, nggak ke serap tanah. Terus pohon-pohon juga kan sudah banyak yang ditebang ya, karena ganti-ganti jadi bangunan toko, rumah makan kayak gitu. Jelas ini masalah besar sih, guys, kalau banjir itu. Karena di Bandung tuh kalau ekstrim bisa aja kita sampai tidak bisa kemana-mana gitu. Kalau banjir tuh udah
diem aja di satu titik, karena banjirnya bisa sampai segini tah. Segini guys, beneran parah kan. Terus bahkan banyak orang yang beli rumah di Bandung, dia beli nyicil sudah capek lama-lama gitu ya, beli perumahan di daerah Astana Anyar atau di daerah mana, rumahnya tidak bisa dipakai karena apa, ketika dipakai rawan banjir. Kan kita juga capek, misalnya kita istirahat terus banjir masuk, air air kotor masuk ke rumah, kita bersihin, besoknya gitu lagi, kita bersihin, besoknya gitu lagi, terus reda sebentar, tahun depannya hujan deras gitu lagi. Sangat sulit sih guys. Jadi banjir ini gimana ya, memang masalah di kota-kota di Indonesia ya, ya semoga bisa tertangani. Karena kalau, soalnya kita makhluk darat bukan makhluk air, jadi kita beraktivitas di darat, kecuali kita amfibi, bisa hidup di darat dan di air. Oke, sementara video kali ini itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Bandung, coba tulis di komen, barangkali ada penonton lain yang bisa jawab atau saya yang jawab sendiri gitu. Thank you.